Anda kembali bersama kami pemirsa, masih membahas mengenai tema perbincangan kita kali ini, dan ini sangat menarik sekali. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pengawasan dilakukan oleh Bea Cukai dan juga Bapelitbang, khususnya memiliki banyak sekali program yang perlu kita dengar bersama. Di apa saja sebetulnya program-programnya. Nah, kita akan kembali ke Pak Anton selaku Kepala Bapelitbang Kota Bandung. Pak Anton, apa saja ruang lingkup dan output kegiatan dari DBHCHT di Kota Bandung, khususnya di tahun 2021 ini? Mbak Ayu dan pemirsa ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 bidang yang kita Tiga bidang, garap ya, betul. dari alokasi DBHC-CHT ini. Yang pertama bidang penegakan hukum yang Ya. membantu tadi Bea Cukai, lalu ada bidang kesehatan dan ada kesejahteraan masyarakat. Betul. Di bidang penegakan hukum ini, programnya ada 3 dinas yang terlibat, mulai dari Bapelitbang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan bagian perekonomian, yang intinya melakukan sosialisasi dan ketentuan di bidang cukai terkait dengan bagaimana pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari industri kecil, hasil tembakau skala kecil, maupun pemberantasan barang kena cukai ilegal seperti yang Bea Cukai lakukan. Nah, setelah itu kami masuk di bidang kesehatan. Nah, ini juga penting kan, tadi Betul. nilainya sampai hampir berapa, 54% ya, hampir 54% itu dari alokasi keseluruhan. Yang pertama di Dinas Kesehatan, ini pembinaan lingkungan sosial, pengadaan alat kesehatan, alat penunjang, dan lain-lain. Lalu ada juga RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah yang di Ujung Berung, ini juga dipakai untuk pengadaan sarana prasarana kesehatan, apalagi di sini kan banyak pasien-pasien juga yang harus dirawat. Betul. Lalu yang terakhir di RSKIA, ini juga sama, pengadaan sarana dan alat kesehatan untuk menunjang kebutuhan masyarakat seperti ventilator, lalu elektrosurgery, dan nebulizer dan lain-lain yang memang sebagian juga dipakai untuk penanganan COVID ini kelihatannya. Iya. Nah, yang terakhir yang untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini ada di Dinas Ketahanan Pangan, berupa pembinaan terhadap para petani penghasil tembakau. Memang tidak banyak ya, mereka juga jumlahnya terbatas menggunakan lahan yang ada di kami ya. Lalu juga ada Dinas Ketenagakerjaan. Jadi intinya dengan sinkronisasi dan kolaborasi kami berharap bahwa dana transfer dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat, mulai dari penegakan hukum, lalu ada kesehatan, dan terakhir kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, bahwa kolaborasi ini yang kita berharap bisa juga mendukung upaya-upaya untuk mengurangi barang kena cukai yang ilegal tadi ya, gitu. Oke, baik. Kemudian Pak Anton, target penerima dari manfaat DBHCHT di Kota Bandung sendiri siapa saja? Karena pasti banyak ya pihak-pihak yang akhirnya mendapatkan manfaat apabila dana-dana ini juga teralokasi dengan baik, begitu. Jadi bisa kami sampaikan bahwa kelembagaan pengelolaan dana ini tadi sudah ada dari Perwal, itu ada tim koordinasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana kami juga dari Bapelitbang berkoordinasi dengan pihak KPPBC ya, dari kantor Bea Cukai ini. Dan juga kami berkolaborasi dengan Biro Perekonomian di Sekda Provinsi Jawa Barat. Di mana target penerimaan manfaat dari DBHCHT ini adalah yang pertama petani tembakau yang tadi saya sampaikan, menerima manfaat melalui program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan lingkungan sosial. Lalu yang kedua, buruh tani tembakau menerima manfaat melalui penggunaan program pembinaan lingkungan sosial. Dan terakhir, masyarakat menerima manfaat melalui kegiatan peningkatan fasilitas kesehatan yang tadi saya sampaikan, ada di RSUD, ada di RSKIA, dan di Dinkes sendiri. Jadi harapan kami dengan target yang ada penerimaan manfaat ini bisa diberikan layanan yang terbaik dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Diberikan layanan terbaik begitu. Nah, dari Bu Eri sendiri, Bu Eri mungkin bisa menjelaskan sasaran dan juga output kegiatan yang dilakukan khususnya dari kantor Bea Cukai Kota Bandung begitu dalam mendukung program pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung, Bu Eri. Kami berkoordinasi dengan Pemkot Bandung. Itu memang koordinatornya itu Bapelitbang, tapi kami juga dengan Bapelitbang, dengan Disdagin, dengan bagian perekonomian. Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Budi.
kita sudah merancang nanti kita mau operasi bersama, mau sosial kan kalau dibagi-bagi ya Pak ya tugasnya ya Bapelitbang untuk sosialisasi perekonomian untuk operasi bersama gitu ya. Baik ya. Jadi kita nanti selain sosialisasi seperti ini Mbak, seperti ini kita juga nanti akan sosialisasi langsung ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat itu dengan dalam koridor operasi bersama. Operasi bersama tidak harus represif penindakan, tapi kita bisa juga edukasi. Jadi kepada misalnya kita turun ke pasar-pasar yang jual ada warung-warung yang jual rokok, kita edukasi bahwa kalau jual rokok itu jualah rokok yang legal, yang harus ada pita cukainya, yang harus ada begini-begini dan lain-lain gitu. Kemudian juga edukasi juga ke cukai itu kan ketentuan cukai kan belum terlalu diketahui oleh jajaran Pemda gitu ya. Jadi kami waktu itu kemarin sudah dengan jajaran Pemda tahun lalu ya Pak Taufik ya. Kecamatan dan kelurahan aparat mereka itu kita sosialisasikan tentang ketentuan cukai. Jadi biar mereka tahu cukai itu apa sih barang kena cukainya itu apa selain rokok ya pasti orang taunya rokok, tapi juga ada juga MMEA atau minuman alkohol ya. Kemudian juga ada sekarang di Kota Bandung Kota Bandung itu produsen liquid vape paling besar di Indonesia. Iya betul ya. Karena industri Kota Bandung kota kreatif ya Pak ya. Jadi orang yang bikin itu. Nah itu selain edukasi juga kalau misalnya kita nanti dalam operasi ke pasar-pasar ke masyarakat itu ada ketemu barang BKC ilegal, rokok ilegal dan yang lain itu nanti kita ambil kita tegah. Penjualnya kita lihat apakah memang dia distributor besar atau cuma punya warung gitu kita akan edukasi aja. Oke, gitu. Baik. Nah, tapi terutama yang ini Mbak, yang sharing informasi itu kan aparat pemerintah daerah sampai ke kelurahan itu kan pasti tahu wilayahnya. Nah, itu pasti tahu oh ini ada tempat yang jualan rokok ini kemarin kayaknya kalau rokoknya kok nggak pakai cukai atau rokoknya kok murah sekali gitu loh. Jadi pasti bisa kita sharing informasi ke kami. Wow, ini menarik. Artinya perlu adanya kesadaran dan kepekaan dari masyarakat juga mau melapor ketika mungkin ada hal yang ganjil, terutama dari segi mungkin penjualan rokok tadi. Artinya rokok polos ini pemirsa yang tidak ada pita bea cukainya ini ya yang perlu diawasi betul ya oleh masyarakat juga. Kita masih akan terus bahas mengenai tema perbincangan kita kali ini. Tetap bersama kami, Anjus Bandung akan segera kembali.